Selamat datang di channel Three Sister Official Indonesia. Kita ke sana lagi ya. Keduanya pukul tutup di sana mah. Iya. Dimohon Tahu nggak, dari sekian ribuan aku paling depan. Setiap individu kita, baik yang duduk di dalam majlis dimanapun mereka berada. Sallallahu alaihi wasallam da'ani ayyuhar rajul fa inna abi matta fi ahda al-ghazawat ma rasulillah وأمي تزوجت بغير أبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما تراني.
Rasulullah, Reza ngapain sih? wahai Nabi yang mulia, akhlakmu indah tak terkata. Kami insan yang hina ingin memohon syafaatmu untuk selamatnya kami kelak di sana. Kami bertawasul denganmu pada setiap detik waktu, atas keberkahan dan kemuliaan yang diberikan kepadamu. Kami umatmu kan menangis tiada henti mencari dirimu yang lebih terang dari mentari, lebih indah dari segala ciptaan. Engkaulah junjungan besar kami, kekasih abadi kami. Yang cinta kami tiada akan mati, tiada juga berasa rugi. Engkaulah Rasul kami, Nabi kami, pemberi syafaat kami. Engkaulah Muhammad Al-Mustafa. Moga-moga Tuhanku memakbulkan doaku, supaya aku bisa bertemu denganmu. Ayo sahabat, buanglah pakaian debat, sarunglah pakaian kasih dan cinta, agar diri menjadi lebih cinta kepada Al-Mustafa. Biarlah air matamu mengalir, biarlah air matamu menetes, sebagai tanda kerinduan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustadzati, Ustadzah Aisyah, guru kita bersama dan seluruh guru-guru, orang-orang yang kami cintai pada hari ini, izinkan saya dan Ria Ricis pada hari ini sedikit berbincang-bincang mengenai sosok yang sama-sama kita cintai, Rasulullah SAW. Dan kita lihat bagaimana terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW terkenal dengan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Ricis mau berdiri atau kita duduk? Kita berdiri boleh? Rasulullah SAW terkenal dengan gelar Al-Amin, yakni orang yang sangat dipercaya, orang yang jujur, orang yang amanah, sehingga semua orang mencintai Rasulullah SAW. Dalam kehidupan seorang Ria Ricis, seberapa penting akhlak, jujur, amanah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sebagai umatnya kita berusaha untuk mengikuti perilaku dari beliau, bagaimana dengan Ricis? Apakah akhlak tersebut jujur, amanah, atau yang terangkum dalam Al-Amin itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Masya Allah, sebelumnya izin maaf ya kalau senyum karena mencegah air mata. Karena tuh kalau ngebahas Mbak Mida suka menangis gitu. Wah, maaf ya. Kalau menurut Ricis banyak sekali sifat-sifat yang yestiru dari baginda. Salah satunya kejujuran. Istri tercinta, paman dan lain-lain.
Tidak semua orang bisa bertahan dalam menghadapi rasa kehilangan. Dalam kehidupan kita manusia biasa juga mengalami rasa kehilangan. Namun ada yang menarik dalam kisah Rasul karena ketika Rasul mengalami tahun kesedihan berupa kehilangan, Allah Subhanahu wa taala memberikan peristiwa Isra Mi'raj, di mana dalam peristiwa Mi'raj Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat sehingga Rasul terhibur hatinya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pernahkah Ricis mengalami yang namanya kehilangan dan bagaimana salat bisa membantu kehidupan kita, bisa menghibur kita, bisa mengistirahatkan kita? Ya, kalau berbicara kehilangan, aduh maaf. Yang paling sangat amat berat mungkin ya, berat sekaligus banyak banget pembelajaran bahwa ternyata kehilangan papa tuh apa ya, tidak semudah yang pernah Regis bayangkan, bahwa ikhlas bisa melepaskan tuh nggak semudah membalikan telapak tangan. Jadi ketika Ricis kehilangan papa saat itu, mungkin di awal-awal waktu-waktu pertama tuh bisa yang menguatkan, bahkan datang ke makam aja nggak nangis, masih bisa nguatin kakak-kakak, masih bisa nguatin yang lain, bahkan masih bisa dada-dada ke tamu-tamu yang lain. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, mengalami kehilangan tuh banyak banget memberikan pembelajaran dari hidup. Jadi dari kehilangan papa lah, jadi kehilangan satu persatu itu rasanya udah biasa aja karena udah pernah ngalamin yang paling berat gitu. Dan sang baginda mengajarkan bahwa ketika kita kehilangan, justru kita harus belajar lebih ikhlas, karena tandanya ketika kita kehilangan, Allah lebih mencintai, Allah sangat mencintai lebih dari kita cintai. Misalnya Ricis mencintai papa, ternyata Allah lebih mencintai papa. Jadi disitulah Ricis belajar bahwa aku harus mengikhlaskan karena ada Allah yang lebih mencintai papa gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada akhirnya mengalami kehilangan dan diceritakan dalam sejarah Islam sebagai tahun kesedihan, beliau memutuskan untuk pergi dakwah ke negeri. Sukai dari dicintainya, namanya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang sangat setia dan membenarkan apa-apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat yang selalu mengiringi Rasulullah SAW dalam setiap saat, mengorbankan seluruh harta
Bahkan sedang dalam keadaan bahagia pun, ibu, papa selalu mengajarkan bahwa Al-Quran harus selalu dekat dengan kita. Karena memang Al-Quran lah yang menjadi penerang kita di alam kubur kelak. Jadi memang amalan-amalan itu yang selalu sampai sekarang Ricis pelajari dan dijalankan, terutama sama suami. Karena suami juga setelah sholat selalu ingatin bahwa ayo ngaji bareng. Dan setiap buka lembaran-lembaran bergetar gitu hatinya. Jadi memang kalau membahas tentang yang kayak gini tuh memang Ricis agak jarang kalau di depan kamera karena lemah gitu sih. Pertanyaan paling terakhir, apa tuh? Apa yang akan Ricis katakan kalau, atau yang Ricis sampaikan kalau Rasulullah SAW berdiri di hadapan seorang Ricis? Apa yang mau Ricis sampaikan kepada Rasulullah SAW dengan semua kekurangan kita sebagai Sumayyah yang mempertahankan, dan kemudian Rasulullah melihat pamannya yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib juga dalam keadaan yang tidak baik, bagaimana jantungnya dimakan oleh seorang wanita bernama Hindu. Rasulullah lagi-lagi sangat bersedih dengan semua perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada akhirnya di tahun 10 Hijriah Islam telah sempurna dan saatnya Rasulullah SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam telah sempurna dengan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul hanya berpesan kepada seluruh umatnya untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasul ingatkan juga untuk senantiasa menjaga salat dan senantiasa memperhatikan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Dan kemudian Rasul pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Semua orang bersedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersedih dan Sayyidina Umar bin Khattab sangat bersedih. Beliau berkata, Rasulullah tidak kembali kepada Allah selama-lamanya. Rasulullah akan kembali bertemu dengan kita lagi. Rasulullah tidak mati. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan dan mengingatkan Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Sayyidina Umar, apakah kalau Rasulullah SAW wafat, maka kau keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah manusia, Rasulullah hidup, Rasulullah kembali kepada Allah. Maka sadarlah Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Rasul memang sudah pergi selama-lamanya, meninggalkan kita semua. Namun ajarannya tetap kekal sampai hari ini. Ketika Rasul wafat, semua orang bersedih termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah tidak mau lagi untuk tinggal di kota Madinah. Beliau pergi jauh, tidak mau lagi memandangkan adzan. Karena dalam setiap perkataan adzan ada nama Nabi Muhammad SAW yang beliau tidak sanggup untuk mengucapkannya. Lama sudah Bilal bin Rabah tidak mengunjungi kota Madinah sampai Nabi Muhammad datang dalam mimpinya Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah tak kuasa menahan rindunya dan menahan tangisnya. Maka dipaculah unta sangat cepat. Pada akhirnya beliau sampai mengumandangkan adzan lagi.
Namun ketika beliau mencoba untuk mengumandangkan azan, beliau tidak sanggup. Sampai di kata Muhammad, beliau tak kuasa mengucapkannya. Beliau jatuh pingsan. Beliau terlalu bersedih atas kepergian Rasulullah SAW. Begitu pula para sahabat-sahabat lainnya. Kini beribu-ribu tahun telah berlalu. Rasulullah SAW dahulu pernah berkata pada para sahabat, ada. Kalau belum ada nih, setelah penampilan selanjutnya ini ya, oh kita masih ada satu lagi nih. Ada